Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah tabaraka wa ta'ala dalam majlis yang mulia ini, di mana kita akan meneruskan pembahasan tentang sirah sahabat atau yang biasa dikenal oleh kaum muslimin dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana Utsman bin Affan syahid, terbunuh dan terfitnah. Mereka pembuat onar itu tidak lain dan tidak bukan adalah kaum Khawarij. Tentu saja bukan hanya ulah kaum Khawarij saja, akan tapi ada beberapa orang yang tidak amanat dalam memegang sebuah jabatan yang telah diberikan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Mereka membohongi Sayyidina Utsman bin Affan ketika mereka sudah diberikan sebuah amanat untuk memaksimalkan amanat tersebut. Dari sejarah Utsman bin Affan kita bisa belajar, kita bisa mengambil hikmahnya, bahwasannya amanat itu ketika kita berikan kepada orang yang bukan ahlinya, tidak layak memegang amanat tersebut, maka amanat tersebut menjadi hal yang sangat berbahaya. Minimal kita akan jelek, maksimalnya akan berbahaya, seperti yang telah terjadi di kisah Sayyidina Utsman bin Affan. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan terbunuh syahid ketika beliau dalam keadaan berpuasa dan membaca Al-Quranul Karim. Kemudian khalifah selanjutnya yang dibaiat oleh kaum muslimin adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Ketika kita membahas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, maka kita tidak akan lepas membahas nasab beliau, kemudian kedudukan beliau juga di kaum muslimin dan di dalam Islam. Jika kita membahas nasab dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, maka ini tidak akan jauh berbeda. Perbedaannya hanya mungkin 5% saja dengan nasabnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib itu mempunyai nasab yang persis sama dengan nasabnya Nabi. Huwa Ali bin Abi Thalib, dia adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib. Nah, kakeknya sama dengan kakeknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay, ya. Terus kita sampai situ aja, nggak usah kita rentet lagi karena ini sudah sama semuanya. Ya, bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik itu sama sampai Adnan. Ibnu ammun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mempunyai kunyah, bukan kunyah ya, kunyah, nama lain. Contohnya ketika kita mempunyai anak yang pertama namanya Abdullah, maka kebiasaan orang Arab itu memanggil nama berganti. Namanya umpamanya Abdurrahman, mempunyai anak namanya Abdullah, itu dipanggil Abu Abdullah, ya, jadi seperti itu. Dia diberikan nama kunyah yaitu Abi Turab. Turab apa? Tanah. Karena beliau ini radhiyallahu ta'ala an adalah sepupunya Nabi, menantunya juga
tidak kaya dengan harta, tunggangannya biasa saja, tidurnya di atas tanah. Rasulullah memanggil, kum ya Abi Turab. Kum, berdirilah ya Abu Turab, wahai Abu Turab. Kalau Rasulullah tidur di atas tikar, Abu Bakar, Umar membangunkan Rasulullah, Rasulullah bangun dalam keadaan tubuhnya itu ada bekas dari pelepah kurma. Ya. Ada bekasnya, itu Rasulullah. Ya, sama aja dengan Ali bin Abi Thalib. Kemudian wahwa Abul Hasan, bisa juga orang Arab pada saat itu memanggil beliau dengan sebutan Abul Hasan, karena beliau adalah ayah dari cucunya Rasulullah SAW, yaitu Hasan bin Ali. Kemudian wa ummuhu, dan ibunya Ali bin Abi Thalib bernama Fatimah bintul Asad. Bernama Fatimah bintul Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Jadi Abu Talib menikah dengan Fatimah bintul Asad bin Hashim bin Abdi Manaf. Orang lain apa masih kerabat, keluarga. Jadi nggak jauh-jauh mereka ini menikahkan anaknya. Wa kana ismu Ali inda maulidihi al-Asad. Dulu ketika Ali bin Abi Thalib dilahirkan, nama beliau adalah Asad. Di dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa namanya adalah Haidar. Ya, mal farq bainal Asad wal Haidar? Apa bedanya antara Asad dan Haidar? Sama aja. Orang Arab itu sangat hobi menamai anak-anak mereka dengan nama-nama binatang-binatang yang mempunyai power, yang mempunyai perbedaan dengan binatang-binatang yang lemah. Contohnya Fahad, kemudian Hamzah, kemudian Asad, kemudian Haidar. Kalau kita rujuk artinya ya nggak lain, namanya kalau nggak singa ya macan. Dan ini adalah ya wa yadullu ala dzalik, dan yang menunjukkan bahwa namanya Ali itu adalah Asad atau Haidar ketika penaklukan Khaybar, benteng Yahudi yang ditaklukkan oleh Rasulullah melalui Ali bin Abi Thalib. Jadi Khaybar itu sebuah desa. Wallahu a'lam apakah sekarang berubah, karena sekarang ini Khaybar itu letaknya agak tinggi dibanding tanah yang biasa ya. Itu agak tinggi, dan di sana tuh ada beberapa benteng-benteng tertutup, ya, seperti kota tertutup. Itu yang ditaklukkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib mengatakan di dalam Khaybar, pada saat Yaumul Khaybar, di hari Khaybar, dengan sebuah kalimat yang luar biasa, analladzi sammaitni ummi Haidarah, saya yang dinamai oleh ibu saya Haidarah, kalaythi ghabatil karihatil mandarah, seperti laith. Ghabat itu apa? Ghabah, hutan ya. Seperti apa? Laith. Laith itu apa? Singa juga ya. Ghabati karihal mandara. Orang itu nggak akan suka ketika melihat seekor macan. Kita suka nggak kalau lihat seekor macan? Nah, kecuali dari HP ya, atau dari media, mungkin laptop, televisi, kita asik ya. Melihat channel-channel yang isinya binatang-binatang itu asik. Tapi ketika kita berjumpa, melihat secara langsung, ya, seakan-akan diri kita ini nggak punya detak jantung. Kalau ular kita bisa lari, binatang buas yang lain mungkin kita bisa lari, buaya kita bisa lari. Tapi kalau macan, kalau singa, mau lari kemana? Kita lari lebih cepat mereka. Satu terkamannya selesai kita. Jadi seperti itu.
Wa Haidarah, dan Haidarah itu min asma'i al-asad. Dari salah satu bentuk nama asad itu, salah satu jenisnya adalah atau pembagiannya adalah Haidarah. Nah, kemudian ketika wa kana Abu Talib ghaiban, dan ketika ibunya menamai Ali bin Abi Thalib ini dengan Haidarah atau Asad bin Abi Thalib, itu Abu Talib sedang tidak berada di tempat. Tapi ketika datang, falamma ada, ketika mereka datang atau ketika Abu Talib itu datang, lam yu'jibuhu hadzal ism. Abu Talib itu enggak suka dengan nama ini. Akhirnya wasammahu Aliyan. Wasammahu Aliyan. Dan Abu Talib merubah nama Asad atau Haidarah dengan nama Aliyan. Apa Ali artinya? Tinggi, ya, mulia. Itu. Jadi kita sudah membahas ya, sedikit saja nasab dari Ali bin Abi Thalib. Kemudian sifat fisik dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, di dalam kitab Bidayah wan Nihayah yang ditulis oleh Ibn Katsir rahimahullahu taala, beliau memiliki kulit yang berwarna sawo matang. Tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Namanya sawo matang itu. Bola mata beliau sangat besar ya, dan berwarna kemerah-merahan. Perutnya besar dan berkepala gundul, botak gitu. Kemudian berperawakan pendek dan berjanggut yang lebat. Nah, ini sudah biasa ya. Anak Arab itu nggak terlalu besar dan tidak terlalu pendek ya. Cuma Ali bin Abi Thalib ini agak pendek sedikit. Dan mempunyai lihyah yang jenggot yang lebat. Kemudian dada dan kedua pundak beliau padat dan putih. Dadanya itu bidang, padat ya. Ini ya jangan disamakan dengan orang-orang yang sekarang fitness ya, beda lagi ya. Karena itu memang dibentuk ya. Kalau mereka karena terbentuk karena alam gitu. Karena kebiasaan mereka. Beliau memiliki bulu dada dan bahu yang lebat, berwajah tampan dan memiliki gigi yang bagus. Masya Allah jadi ya. Ini Bani Hashim tetap ya. Perawakannya seperti itu. Ringan langkah saat berjalan. Jadi nggak terburu-buru dalam berjalan. Kecuali di dalam medan peperangan. Nggak ada yang bisa mengalahkan Ali bin Abi Thalib. Ketika mengalahkan Bani Hashim, ini butuh effort yang lebih. Butuh usaha yang lebih. Contohnya siapa? Hamzah. Di perang Badar bisa membunuh Hamzah? Nggak bisa. Di perang Uhud, orang-orang musyrikin, kafir Quraisy itu menyuruh satu budak yang dibeli khusus. Nggak ikut perang. Udah pokoknya ikut dalam kelompoknya musyrikin Quraisy di Uhud, yang diincer itu Hamzah. Ketika Hamzah lengah, dilemparkanlah tombak itu. Itu yang bernama Wahsy. Masuk Islamnya Wahsy, Rasulullah nggak mau lihat. Nggak mau lihat wajahnya Wahsy. Karena ketika Rasulullah melihat wajahnya Wahsy, apa yang diingat? Pembunuhnya Hamzah. Tapi Wahsy juga memiliki keunggulan, jasa yang besar. Sampai Wahsy sendiri mengatakan, saya telah membunuh khairun nas, qataltu khairun nas. Saya membunuh sebaik-baiknya manusia, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Wa qataltu, dan saya juga membunuh syarrun nas, manusia yang paling terburuk, yang mengaku dirinya sebagai nabi, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keislaman Ali bin Abi Thalib dan peran beliau sebelum diangkat menjadi khalifah.
Ali bin Abi Thalib masuk Islam saat beliau berusia 7 tahun atau ada yang mengatakan 8 tahun, tidak lebih dari 10. 7 tahun sampai 10 tahun. Ali bin Abi Thalib ini adalah orang yang pertama kali Islam dari kalangan sibyan, dari kalangan anak-anak. Belum mampu untuk memikirkan apapun, dia sudah yakin bahwasanya sepupunya yaitu Muhammad adalah seorang nabi dan rasul, beriman. Ya, kalau anak kecil 7 tahun sampai 10 tahun sekarang kita ajak ngomong serius, mungkin 30% yang bisa faham. Selebihnya ya, lost koneksi, hilang itu koneksinya, karena bukan waktunya untuk memikirkan perkara-perkara yang serius kan. Tapi Ali bin Abi Thalib luar biasa. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di waktu kecil juga beliau ini sudah berani untuk mengorbankan dirinya demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhijrah ke negeri Madinah dengan menggantikan Rasul di tempat tidurnya Nabi, diganti dengan Ali bin Abi Thalib. Itu ketika beliau masih kecil. Masih kecilnya aja seperti itu beraninya. Taruhannya apa? Nyawa. Ya, coba kalau anak kita sekarang, ya, atau anak-anak kecil zaman sekarang, tahu bahwa taruhannya adalah nyawa, nggak bakal berani. Boro-boro dia mau gantiin. Ya. Mau keluar rumah aja takut. Itu di waktu kecilnya Ali bin Abi Thalib. Nah, apalagi sudah dewasanya beliau. Luar biasa. Jadi ketika kecilnya seperti itu, besarnya ya, lebih dari itu yang bisa diberikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kemudian keutamaan Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Ahmad, kemudian Ismail Al-Qadi dan Al-Imam An-Nasa'i serta Al-Imam Abu Ali An-Naisaiburi berkata, belum ada riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib. Ada beberapa ulama ya, Ibn Katsir menukilkan bahwa Imam Ahmad, kemudian Ismail Al-Qadi, An-Nasa'i, Abu Ali An-Naisaiburi, ya, 4. Berkata nih 4 orang ulama, belum ada riwayat-riwayat yang sahih berkenaan dengan keutamaan sahabat yang lebih banyak daripada keutamaan dari satu sahabat ini, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini dinukilkan di dalam kitab Fathul Bari, pendapat 4 imam tadi. Kemudian Al-Hafidh Ibnul Hajar Al-Asqalani berkata, sebabnya adalah karena beliau adalah yang paling terakhir, yaitu Khalifah Ar-Rasyid yang akhir, yang paling terakhir. Banyak terjadi perselisihan pada zaman beliau, memang faktanya seperti itu. Sebagian orang yang membangkang terhadap beliau, itulah sebabnya riwayat-riwayat tentang keutamaan beliau tersebar. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib ini banyak orang yang membangkang kepada Ali bin Abi Thalib di masa pemerintahan Ali, maka semakin tersebar juga riwayat-riwayat tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib yang disebar oleh sahabat yang lain supaya meredam para kaum-kaum yang membangkang pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dan apabila ditimbang dengan mizan yang adil, pasti tidak akan keluar dari perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini dalam artian kaum yang membangkang kepada Ali bin Abi Thalib, ya, itu ketika ditimbang itu tidak sampai mengeluarkan
dari ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah ini besar dan luas. Mengeluarkan seseorang, mengeluarkan satu person, mengeluarkan satu kelompok dari ruang lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai persaksian atau efek yang sangat berat. Karena ancamannya adalah neraka. Oh, yang memberontak kepada Ali Khawarij, yang memberontak kepada Utsman Khawarij, bukan Ahlus Sunnah. Berapa banyak sahabat yang di peperangan Siffin yang akan kita geser, akan kita seret ke pemahaman Khawarij. Contohnya siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib. Sampai terjadilah peperangan Siffin. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah, meskipun terjadi fitnah di situ. Intinya berperang dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Meskipun peperangan ini tidak disolot dari dua kubu. Kan tapi kubu-kubu yang membangkang ini membuat trik supaya dua pasukan ini saling menyerang. Bukan itu saja. Daulah-daulah Islam yang melahirkan para ulama, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Daulah Umayyah runtuh, diberontak dengan Daulah Abbasiyah. Ya seperti itu, tilka umurud dual. Itu adalah urusan, ya kalau kita membahas tentang sebuah pemerintahan nggak akan lepas dari urusan-urusan yang seperti itu. Ini diganti, ini dicopot, ini dikudeta, ini diginiin. Capek. Makanya tidak mengeluarkan kalau ditimbang dengan mizan yang adil. Artinya tidak berat ke kiri dan tidak berat ke kanan. Ya ruang lingkup. Sahabat maksum tidak? Enggak bebas dari kesalahan dan dosa. Bisa salah, bisa benar. Jadi kita menimbang kasus yang terjadi antar sahabat yang satu dengan sahabat Nabi yang lain itu dengan kacamata yang adil. Begitu juga kepada kaum muslimin. Bukan hanya ke sahabat saja kita berbuat adil. Ke kaum muslimin juga kita harus bersifat dengan adil. Al-Imam Ibnu Katsir berkata, di antara keutamaan beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masuk surga. Dan yang paling dekat hubungan nasabnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi, itu adalah Ali bin Abi Thalib. Sudah begitu beliau masih qarabah dengan Nabi Muhammad. Masih mempunyai hubungan kerabat yang sangat dekat. Kemudian di antara keutamaannya juga khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ke-8 18 Zulhijjah pada Haji Wada di tempat yang bernama Ghadir Ghum. Di dalam khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man kuntu maulahu fa Aliyun maulah." Ini hadis yang ma'ruf ya, masyhur. Man kuntu maulahu fa Aliyun maulah. Ma makna hadal hadis? Maknanya barang siapa yang menjadikan aku sebagai walinya, man kuntu maulahu, siapa yang menjadikanku sebagai walinya, fa Aliyun maulahu, maka sesungguhnya ia telah menjadikan Ali sebagai walinya. Dalam sebagian riwayat yang lain disebutkan, Allahumma wali man walahu wa adi man adahu wadkhul man khadalahu. Ya Allah, kata Rasulullah, belalah siapa saja yang membela Ali bin Abi Thalib. Kemudian
musuhilah siapa saja yang memusuhi Ali bin Abi Thalib dan hinakanlah siapa yang menghinakan Ali bin Abi Thalib. Nah, ini ada nanti di zaman setelah Ali bin Abi Thalib, itu ada sebuah kelompok yang disebut oleh para ulama sebagai kelompok Nasibi. Kaum Nasibi adalah sebuah kaum yang mempunyai pola pikir yang tidak suka terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib, baik dari jalur Hasan bin Ali dan jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib. Semua anak cucunya dikejar, kalau bisa dilenyapkan dari dunia. Ini kaum Nasibi. Kalau banyak disebut Nawasib. Nggak suka terhadap keturunan dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ali bin Abi Thalib, kemudian anaknya Hasan, kemudian anaknya lagi Husain, dan cucunya. Hasan dan Husain mempunyai keturunan. Bahkan Al-Imamul Mahdi di akhir zaman ini keturunan dari Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dari keturunan Nabi bukan? Keturunan Nabi. Namun yang sahih adalah yang pertama. Dari dua hadis itu yang sahih, ini menurut Ibn Katsir adalah yang pertama dengan hadis yang redaksinya man kuntu maulahu fa'aliyun maulah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali termasuk salah satu sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Wa ma yudrika la'allallaha ittala'a ala ahli al-badr faqala i'lamu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Tahukah kamu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh para peserta perang Badar. Allah mengatakan, lakukanlah sesukamu, sesungguhnya aku, ya Allah Subhanahu wa taala telah mengampunimu. Jadi di peperangan Badar itu kaum muslimin yang ikut di dalam perang Badar adalah orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali juga ikut serta dalam Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, Ali bin Abi Thalib juga ikut serta. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath ayat 18, laqad radiyallahu, sesungguhnya Allah telah ridha kepada siapa? Anil mu'minin, kepada orang-orang mukmin, id yubayi'unaka tahtas syajarah, kepada orang-orang mukmin ketika mereka membaiat sumpah setia kepadamu di bawah pohon. Sajaratu Ridwan. Jadi baiatur Ridwan itu sumpah setia di bawah pohon yang bernama Ridwan. Ya bukan pohon punya nama, enggak. Dikenal dengan baiat Ridwan. Kemudian Nabi SAW bersabda, lan yadkhulul ahadun baya'a tahtas sajarah an-nar. Tidak ada orang yang akan masuk neraka dari orang-orang yang ikut dalam baiat Ridwan di bawah pohon, yakni baiat Ridwan. Ini sabdanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun sahabatnya yang ada di baiat Ridwan tidak akan masuk ke dalam neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Ali bin Abi Thalib yang lainnya dinukilkan juga dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya bab kemuliaan
Ali bin Abi Thalib Al-Qurashi Al-Hasimi Abul Hasan. Rasulullah bersabda, anta minni wa ana minka. Luar biasa. Imamul Bukhari dalam sahihnya mempunyai bab khusus membahas keutamaan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, atau biasa disebut Al-Qurashi Al-Hasimi atau Abul Hasan. Dalam sebuah hadis, anta minni wa ana minka. Engkau bagian dariku dan aku bagian darimu. Jadi ketika seorang anak kita katakan hada minni, ini anak ini dari saya, artinya melahirkan nasab kita kan, ini minni. Kita ngasih hadiah, ini hadiah dari saya. Berarti hadiah itu kita dari kita pribadi. Nah, begitu juga Rasulullah mengatakan anta minni, engkau wahai Ali dari aku, wa ana minka, dan aku bagian dari dirimu. Ini diriwayatkan Al-Hafidh Ibnul Hajar dalam kitab Fathul Bari. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan yang lain adalah Ali termasuk orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dalam hadis yang panjang diriwayatkan dari sahabat Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah bersabda, demi Allah, niscaya akan aku serahkan bendera ini esok hari kepada seseorang yang mencintai Allah dan serta mencintai Rasulnya, dan dia dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Ini ketika Rasulullah mau memberikan bendera kepemimpinan pasukan perang di waktu atau di hari Khaybar, penaklukan benteng terakhir Yahudi. Ini yang dimaksudkan adalah sahabat Ali bin Abi Thalib. Kemudian kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib dan pemberian kunyah untuknya. Diriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad, ia berkata, Ali menemui Fatimah, kemudian keluar lalu berbaring di masjid. Kemudian ja'ar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Rasulullah bertanya, aina di mana putra pamanmu? Tanya ke Fatimah, mana anak pamanmu? Karena Fatimah adalah ponakannya dari Abu Talib. Karena Fatimah ini adalah anak dari Rasul. Rasul dan Ali sepupu. Mana anak putra pamanmu itu? Fatimah menjawab, fil masjid ya Rasulullah, di dalam masjid wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW keluar menemui Ali bin Abi Thalib dan mendapati selendangnya terjatuh dari punggungnya sehingga tanah mengotori punggungnya. Tidurnya jadi selendangnya itu kalau dipakai itu nggak cukup untuk menutup semua punggungnya, cuma sebagian aja terjatuh dan sebagian punggungnya itu terkena dengan tanah. Kemudian Rasulullah menghapus tanah tersebut dari punggungnya. Dihapus sama Nabi. Ya, Ali bin Abi Thalib nih kotor, kena tanah, dibersihin sama Rasulullah. Seraya berkata, ijlis ya Aba Turab. Duduklah wahai Abu Turab. Sudah dibersihkan, sudah duduk. Beliau mengucapkan 2 kali, ijlis ya Aba Turab, ijlis ya Aba Turab. Duduk. Kemudian keterangan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang keutamaan dari Ali bin Abi Thalib. Diriwayatkan juga dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata seorang laki-laki datang menemui Abdullah bin Umar wa sa'ala, dan bertanya kepadanya, wa sa'alahu, tentang Utsman bin Affan. An Utsman bin Affan, Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan Utsman.
Kemudian beliau berkata, barangkali kamu tidak menyukainya. Benar, kata orang itu yang mendatangi Abdullah bin Umar, saya nggak suka terhadap Utsman. Kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, semoga Allah menghinakanmu. Kemudian ia berkata tentang Ali bin Abi Thalib. Ibnu Umar menyebutkan kebaikan-kebaikan Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, begitulah keutamaannya. Rumahnya berada di tengah-tengah rumah Rasul. Kemudian beliau berkata, barangkali kamu tidak menyukainya. Benar, kata orang yang bertanya itu. Abdullah bin Umar pun berkata, semoga Allah menghinakanmu, menjauhlah kamu dariku sejauh-jauhnya. Jadi di zaman itu ini sudah ada yang nggak suka kepada Utsman, yang nggak suka kepada Ali bin Abi Thalib, nggak suka dengan mantunya Nabi Utsman. Dua putri Nabi dinikahi sama Utsman, nggak disukain Utsman. Ali bin Abi Thalib, ya, sepupunya Nabi, ya, menantunya Nabi, ini juga nggak disukai. Ini orang tercipta dengan otak yang seperti apa yang nggak suka dengan menantunya Nabi? Bahkan sahabat Nabi yang mulia juga mereka itu. Ini adalah orang-orang yang mempunyai penyakit di dalam hati dan pikirannya. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan Ali bin Abi Thalib di mata Rasul atau di sisinya Nabi Muhammad SAW yang telah dan apa yang telah Rasulullah pilihkan untuk beliau. Diriwayatkan dari Al-Hakam, ia berkata, aku mendengar sami'tu Ibnu Abi Layla berkata, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ia bercerita kepada kami bahwasannya Fatimah radhiyallahu taala anha datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk meminta seorang pembantu khadim. Fatimah datang ke ayahnya Nabi untuk meminta khadim, meminta pembantu lah ya. Namun ia tidak bertemu dengan beliau, ia bertemu dengan Aisyah Ummul Mukminin dan mengabarkan maksud kedatangannya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an menuturkan, Rasulullah datang menemui kami ketika kami telah berada di pembaringan, di kasur. Rasulullah datang, Assalamualaikum, datang Rasulullah. Aku ingin bangkit menyambut beliau, ingin berdiri untuk menyambut Rasul, namun beliau berkata, tetap kalian berada di tempatnya, diem aja gitu, gak usah ini, santai gitu loh, kata Rasul. Beliau duduk di antara kami berdua hingga kami merasakan dinginnya kedua telapak kaki beliau di dadaku, kata Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, ala u'allimukuma khairan mimma sa'altumani, maukah kalian aku ajari sesuatu yang lebih baik untuk kalian berdua dari apa yang kalian minta? Idza akhadtuma madaja'akuma tukabbirani arba'an wa salasina wa tusabbihuna salasan wa salasina wa tahmadani salasan wa salasina fa huwa khairun lakuma mim khadimi. Apa perkara yang lebih baik daripada yang mereka minta? Apabila kalian mendatangi pembaringan kalian, ucapkanlah ya, Allahu Akbar sebanyak 33 kali dan bertasbihlah sebanyak, yang pertama takbir ya, tukabbiran ya, takbir, kemudian tasbih sebanyak 33 kali, kemudian mengucapkan juga sebanyak 33 kali juga Subhanallahil Azim, kemudian Alhamdulillah. Dan itu yang kalian ucapkan sebelum tidur itu lebih baik daripada pembantu. Diriwayatkan juga dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW bahwa beliau berkata kepada Ali bin Abi Thalib,
ama tarda an takuna minni bimanzilatin Harun bin Musa. Apakah engkau tidak ridha wahai Ali bin Abi Thalib kedudukanmu di sisiku seperti Harun dengan Nabi Musa alaihi salam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kira-kira Ali menjawab apa kalau dikatakan oleh Rasul, ama tarda, apakah engkau enggak mau, enggak ridha wahai Ali, antakuna minni bimanzilatin Harun wa Musa, min Musa, dari Musa. Kira-kira Ali jawabannya apa? Ridha apa enggak? Ridha. Ya, ini kedudukannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga membenci perselisihan. Ya, orang yang lurus ya, pola pikirnya, bersih hatinya, itu pasti akan mencari persamaan dibanding mencari perbedaan. Karena hal-hal yang beda, meskipun itu bukan hal-hal yang urgensi, bukan hal-hal yang penting, bedanya beda sedikit, itu kalau kita cari-cari bisa berantem nggak kira-kira? Bisa ribut nggak kita dengan saudara kita? Bisa. Maka sudah, tidak usah mencari perbedaan, kita cari persamaan saja. Cukuplah kita sesama kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan kiblat kita sama, nabi kita sama, kitab suci kita sama. Hanya perbedaan-perbedaan sedikit, perbedaan-perbedaan furu', perbedaan-perbedaan fikih, kita saling menghancurkan kehormatan muslim yang satu dengan yang lain. Wah, ini waliyadzubillah. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib ini adalah seorang yang membenci perselisihan. Ya, ini seluruh sahabat juga membenci perselisihan. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah, masih ada waktu, Mang? Berapa menit? 5 menit. Istri-istri dari Ali bin Abi Thalib dan putra-putra dari Ali bin Abi Thalib. Ya, otomatis kita ketahui istri pertamanya yaitu Fatimah. Ya, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib adalah Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkumpul dengannya setelah pulang dari peperangan Badar. Beliau memperoleh 2 putra, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Jadi Hasan dan Husain ini kedua cucunya Rasulullah. Dan Rasulullah, karena beliau adalah Nabi dan Rasul, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sholat, ya, Hasan dan Husain ini main di punggung, di atas punggungnya Nabi. Setelah salam sama Rasulullah dipangku, kemudian mengatakan, hadza, 2 orang ini, hadzani sayyida sababi ahlil jannah. 2 orang ini, 2 cucu saya ini, 2 laki-laki ini adalah pemimpin pemuda yang syahid nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Hasan syahid ya, diracun, dan Husain syahid dibantai di Karbala, Karbun Wabala. Nanti akan datang kisahnya setelah pas memang pembahasannya masuk ke fitnah-fitnah itu. Kemudian ada yang mengatakan putra ketiga beliau bernama Muhasin, namun meninggal dunia saat bayi. Beliau memperoleh 2 orang putri, yaitu Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulsum Al-Kubra. Beda, jadi untuk membedakan, Zainab anaknya siapa? Rasulullah, dan Ummu Kulsum anaknya Rasulullah diberi namanya Al-Kubra. Semuanya Al-Kubra. Zainab Al-Kubra dan Ummu Kulsum Al-Kubra. Kemudian yang dinikahi kemudian oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Jadi Umar bin Khattab ini menikahi anaknya dari
Ali bin Abi Thalib yang perempuan. Ya. Ya, ini sunnah juga ini berarti. Kan sunnahnya sahabat kan? Salah satu sunnah sahabat satu dengan yang lain saling menikahkan. Sahabatnya punya anak perempuan, dinikahi oleh sahabatnya. Ya kecuali memang sudah terlalu tua. Kalau sudah terlalu tua ya anaknya mungkin nggak mau juga. Tapi orang-orang zaman dahulu nggak melihat itu. Yang dilihat adalah iman. Yang dilihat adalah akhlaknya yang luar biasa. Siapa yang mau menolak Umar bin Khattab? Meskipun Umar pada saat itu mungkin sudah berusia yang nggak muda lagi. Kemudian dinikahi oleh Umar bin Khattab, beberapa Ali tidak menikahi wanita lain di samping Fatimah. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimahuz Zahra radhiyallahu taala anha, sampai Fatimah wafat, Ali tidak menikah dengan perempuan yang lain. Beda dengan sahabat-sahabat yang lain, menikah dengan putri-putri sahabat atau sahabiah, itu mungkin belum meninggal sudah menambah 2 atau 3 atau 4. Tapi Ali bin Abi Thalib tidak menambah istri lagi sampai Fatimah meninggal dunia. Ini sama dengan Rasulullah. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, Rasulullah menambah istri enggak? Tidak. Kemudian hingga wafat sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah SAW, nggak jauh setelah itu, jadi Rasulullah wafat, tidak jauh setelah itu Fatimah wafat. Nah, 6 bulan kemudian atau 7 bulan kemudian barulah Ali bin Abi Thalib menikahi beberapa wanita. Di antaranya istri-istrinya ada yang wafat pada saat beliau masih hidup, ada yang beberapa beliau ceraikan, dan ketika wafat beliau meninggalkan 4 istri. Ketika Ali bin Abi Thalib syahid, itu masih meninggalkan 4 orang istri. Di antara istri-istri beliau kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita tutup dulu. Semoga majelis ini menjadi majelis yang memberkahi kita. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.